Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ibnu, NIM 1918 mau menjelaskan untuk bab 7 mobile programming yang judulnya SQLite. Di sini saya membuat aplikasi SQLite yang judulnya Alga Bersiap. Yang pertama yang aku jelaskan kelas alat. Nah, di sini sebenarnya ada berapa? 7 kelas. Yang pertama aku jelasin ini alat. Kelas alat ini digunakan untuk enkapsulasi. Kalau sering pakai Java sering ketemu itu. Nah, enkapsulasi ini dia nih ada 4 variabel. Nah, yang pertama ini ID. ID ini apa? Digunakan nanti di database-nya, jadi semacam primary key gitu. Terus yang kedua, nama. Ini nama untuk nama barang, tipe datanya semuanya ini string 4 ini, dari ID, nama, kode, jumlah. Terus yang tadi kode untuk kode barangnya. Nah, ini ada koreksi sedikit karena ada kesalahan. Ini jumlah ini harusnya kalau nggak salah jenisnya. Nanti kalau pasti lewat nanti masalahnya. Terus jumlah. Nah, ini semuanya tipe datanya string. Terus lanjut ke kelas custom list. Nah, custom list ini digunakan ini tadi untuk ini pada saat kita sudah ada datanya di database itu, dia akan mengembalikan objeknya di sini. Nah, dia kode.setText m.getCode. Nah, ini kan objeknya m. GetCode ini apa? Ini tadi di alat sini. Nah, ini contohnya aja lah. Nah, dia langsung urut lah nanti tampilnya. Tampilnya ini nanti di itu. Nah, ini kalau salah tampilnya di sini deh. Mana ini? Nah, dia dipanggil dulu ID-nya untuk text view, RAD text code. Kalau nggak salah sih di sini. Bentar. Insert kode. Oh ya, ini di sini. Aduh, ngelak ya. Nah, nanti dia dikembalikan datanya di sini. Misalnya aku menyebutkan pertama kan ID-nya ini kan otomatis. Nah, dia nggak ditampilkan. Bisa ditampilkan, terus malah saja mau ngeluarin datanya. Terus ini ada kode. Nah, ini gambarnya masih kosongan aja, cuma icon doang. Terus nama, harusnya ini jenis ya, karena aku lihatnya di sini masih belum aku ganti jumlah. Harusnya nanti mana tadi. Nah, harusnya nanti jenis, maksudnya jenis ini nanti ini alat kebersihan, itu bisa indoor atau outdoor. Lanjut. Nah, sebelumnya main activity yang lain dulu loh. Ada namanya migrate. Ini untuk keseluruhannya ya tadi untuk menginputkan data ke database SQL-nya. Contohnya, nah ini pertama dan alurnya dulu aja. On click view. Nah, on click listener ini ketika kelasnya mana BTN. CC. Ini. Pertama aku jelasin tadi dulu. Itu tadi fungsinya apa? Untuk potongan ini. Nah, find view by ID BTN. Nah, si buttonnya ini dimasukkan, sorry, si ID-nya create button ini dimasukkan dalam ini variabel BTN create. Nah, setelah itu di sini tuh fungsinya cuma buat ngecek aja sih, apakah buttonnya itu kosong atau enggak. Kalau misalnya kosong, mana ya? Tuh kak keluar ya. Nah, mana ya? Nah, ini bisa
gak masukkan langsung tiba-tiba klik tambah. Kalau misalnya kosong dia langsung ini silakan isi kode dan seterusnya untuk selanjutnya kolom. Nah, kan ini ada if else if else if. Nah, else nya ketika kondisi ini semua gak kosong, misal ada isinya ya, else dot set text pertama ini dikosongkan dulu set text ini, si kolomnya tadi itu. Nah, kan udah dipanggil apa, find by id, ditaruhkan ini variabel selesai. Terus ini dikosongkan, ada nanti semacam, kalau nggak salah itu semacam pop up apa alert gitu, lupa apa. Nah, nanti udah ada tulisan data bertambah. Terus ini tadi instance apa objek db ini kan di atas nih. Nah, new my database. My database ini kelasnya, kita buatkan objeknya. Nah, objeknya db create alat. Nah, create alat ini adalah metode di sini nanti yang database seingatku ini. Nah, selesai masukkan ini id 0 nya 0, kodenya ini inputan kita ini value nya si kit yang udah kita masukkan. Nah, ini value nya yang udah kita masukkan di formnya. Nah, untuk yang main create selesai, sekarang yang read. Nah, read di sini fungsinya untuk menampilkan data yang ada di database SQLite. Ini set update. Nah, view release alat. Nah, di sini nih ada perulangan for alat, objeknya alat, untuk alat. Ini berarti ada perulangan dari alat, enggak alat, untuk alat. Nah, ini objeknya alat ini mana ya, nih dia ini array list di sini sifatnya, dibuat array list ini selesai. Nah, alat daftar new alat. Nah, dia di looping itu daftar.setId. Nah, set id nya ini maksudnya itu ngeset datanya dari get id yang pertama kali yang masuk. Misalnya data pertama tadi kan udah masuk, terus dimasukin lagi, terus ditampilin, terus lanjut. Nah, ini ada perlu apa, pengecekan nih, jika datanya kosong dia akan mengeluarkan ini tidak ada data. Lanjut untuk update dan delete. Nah, update dan delete ini sebenarnya mirip-mirip dengan create ya, cara kerjanya. Nah, ini aku nggak tahu ini buat apa soalnya ini kasih jelaskan aku. Nah, ini yang on click ini sama kayak yang tadi yang di create, ini sama ngecek apakah si formnya itu kosong apa enggak. Kalau kosong, keluarkan keluarkan daun ini, statement ini. Kalau enggak, kita ubah datanya atau hapus datanya. Nah, tapi ini cuma di sini cuma ubah sih. Nah, ini untuk yang update itu mana, buat kita lihat layoutnya. Nah, ini di sini ada dua button, ubah sama hapus. Nah, ubahnya ini dimasukkan variabel ini btn update find view by id update. Ini maksudnya si apa namanya, id nya button tadi yang update mana ya. Nah, ini id nya ini dimasukkan tadi variabel, terus nah update dimasukkan, ketika diklik akan keluar tadi ini pengecekan
Jika iya langsung data diubah. Nah, untuk delete sama konsepnya, ID-nya dimasukkan ini variabel btn delete. Kita diklik, dia akan ngeklik data yang kita pencet. Jadi mana ya, custom list. Jadi kalau kita mencet data ini ya, kita klik ya, klik terus nanti pop apa pindah ke fragment ini update delete. Nanti pilihannya ada dua, dia langsung hapus atau diubah datanya. Kalau hapus dia langsung dihapus dan datanya di read lagi. Update delete mana nih? Oh salah, yang ini. Nah, selesai kan? Sekarang yang main database. Nah, main database ini fungsinya sebenarnya kayak database. Namanya main database kan. Nah, di sini aku ngasih nama db underscore alat. Database-nya db inventory. Di sini ada 4 kolom sama id. Ini id-nya kita nggak ngutak-ngutak karena langsung dibuat nol. Ada kode, nama, jumlah. Lagi jenis ya harusnya. Misalnya udah lama nggak aku ganti. Nah, ini private string ini creatable. Nah, itu kayak statementnya kalau di argumennya SQL kita yang bikin tabel. Nah, kalau kita di mana MySQL yang harusnya kita klik, nah ini manual dia kayak di kok MySQL SQL Server Microsoft cara kerjanya mirip kayak itu dia. Create tabel tb alat, ini statementnya ditambah semua, nah sama tipe datanya. Nah kan alat underscore id. Nah, ini maksudnya itu primary-nya kan. Nah terus tipe alat, tipenya teks teks teks. Oke selesai. Terus ada ini konstruktor, seingatku ini namanya. Nah konstruktor di sini dibuat ini tempatnya on grid sama on upgrade. On gridnya ketika pertama kali recycle-nya jalan dia bakal ini read. Oke bisa ya, ternyata sama aja. Dia langsung create tabel alat. Nah, ini statementnya ini statementnya sepanjang ini kita ringkas jadi gini, itu aja. Terus upgrade, ini upgrade aku kurang paham maksudnya apa. Nah lanjut ke selanjutnya, ini kan ini masuk di ini kan nggak salah. Oh iya, nah kok hilang. Oh enggak, sama aja ya. Nah lanjut ke ini create alat. Nah create alat ini apa, tadi di kelasnya main create ketika di pencabangannya else. Nah dia ada ini objek db create alat, new alat, ini dimasukkan objek lagi alat, terus dimasukkan datanya apa aja. Di sini ada 4 sebenarnya, karena id ini kita nggak berdasarkan inputan, dia langsung dari sananya primary key, kita buat dulu. Terus mana tadi, nah create alat value, nah konten new value. Nah ini pasti instance-nya ini di sini harusnya konten, nah dia imporannya. Terus value ditaruh objek, setelah ini dipanggil apa kelasnya, masukkan objek value dot put nih si kontennya kontennya ini variabelnya jadi tbl.id, terus data.getID. Data.getID ini kita uploadkan kita setelah masukkan data dari metode setGetternya atau enkapsulasi. Ini yang nggak salah nih.
kok ini sih, ini, nah, set ID, dan dia dapatnya dari formnya, terus masukkan method getter. Udah ada. Selanjutnya sama aja. Nah, untuk read alat, dia ya kayak yang katakan tadi, aku miss sih tadi, harusnya kan ada ini read alat. Nah, ini kan dimasukkan array list db.read alat, terus di loop sebanyak datanya yang ada di database-nya. Nah, terus ini string select query, nanti dimasukkan objek select from tb alat. Tb alat ini tabelku, terus dimasukkan create readable database. Nah, kursor ini aku masih kurang paham, dan if sum of two first do dataset id. Nah, ini kursornya, jadi itu semacam kayak penunjuknya 0123 plus list add data. Nah, ketika ini move to next, dp nya close, return list all. Nah, untuk yang update alat mirip cara kerjanya kayak create alat, perbedaannya namanya aja sama query-nya. Nah, ini yang bikin beda, yang dari insert jadi update, itu aja bedanya. Ini kan, tapi dia ada stringnya id baru, ada bedanya ini, soalnya kita pas ngeklik dia otomatis id-nya ada sendiri kan, tadi otomatis kan dari nol tuh. Terus delete alat. Delete alat ini fungsinya buat ngapus database-nya, sorry, ngapus recordannya. Nah, ini SQL database discretable database db.delete. Nah, ada query delete, pasti di atas ini ada db.delete. Nah, delete tp alat where tp alat id. Alat id ini tadi yang nih kita nggak masukkan sama sekali, dia langsung otomatis itu. New string get id itu pas diklik terus db close, selesai. Untuk yang javanya sih itu aja ya. Untuk layoutnya, pertama kali jalan aplikasinya bisa tambah atau lihat. Kalau kita tambah, kita akan ke fragment sini. Nah, ada 3 form, kode, nama, jenis. Jika semuanya ada isikan, datanya tadi dimasukkan ini tadi alat, metode setter getternya, terus ditangkap ini main create dulu. Selesai main create, dia ke database. Nah, untuk selanjutnya tambah selesai, dia langsung lompat lagi ke activity main, dia langsung kembali ke fragment itu. Nah, ada tombol lihat. Nah, tombol lihat di sini ini read. Nah, di sini, nah di sini kosong karena dia cuma semacam, sebenarnya ini list view sama aja kayak recycle view. Nah, bedanya ini nggak pakai apa yang di Gradle-nya itu nambahin implementation, nggak salah atau apa. List view, list underscore alat, list underscore alat ini apa di sini custom list. Nah, ini mesti ada. Salah di sini, nggak salah,
sebentar. Nah, ya di sini lah gitu. Aku lupa inget dah. Terus ini pokoknya yang mana tadi, read di sini dia membaca datanya dari custom list. Dia mereturnkan datanya dalam bentuk UI ini, custom list. Nah, custom list ini diulangi setiap ada data. Misalnya data pertama, data pertama, data kedua, data ketiga. Custom list ini dipanggil berulang kali. Sebenarnya bukan berulang, dipanggil hingga data terakhir di database-nya. Untuk yang ini read udah. Sekarang main update delete. Main update delete nih layoutnya mirip-mirip sama grid. Bedanya nih cuma ada tombol hapus. Nah, itu sama ubah ini. Ada 3 kolom sama. Untuk yang ubah, dia tadi itu yang sudah aku jelasin, dia dimasukkan variabel, terus ketika diklik langsung update. Ketika diklik ini, dia pertama ini ke update delete. Nah, ketika diklik dia ke kelas database. Kelas database ini dia manggil yang metode update itu, selesai dikembalikan lagi ke fragment mana ya, ini nggak salah, di read dulu. Selesainya itu kalau mau hapus, dia langsung diklik sama lihat dulu juga. Nah, data dia hapus kan. Nah, dia pindah ke kelasnya database ini, lalu datanya maksudku, lalu datanya pindah ke sini. Dari sini kan diklik tuh, terus dia pindah ke database. Setelah database selesai, di render lah ke nih, ke read nggak salah yang gitu. Aku lupa yang alurnya ini program. Sekian ya untuk video penjelasan dari bab 7 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.